Baik, kita lanjut ke unit kompetensi yang ketujuh. Kemarin kita sudah bahas 6 unit kompetensi. Ya, mulai dari yang pertama ini peraturan perundang-undangan K3 konstruksi. Kemudian yang kedua, komunikasi pada supervisor K3 konstruksi. Yang ketiga, mengidentifikasi potensi bahaya ya. Yang keempat, menyusun sasaran dan program K3 konstruksi. Yang kelima, pelatihan K3 konstruksi. Dan kemarin yang terakhir, yang keenam, melakukan simulasi tanggap darurat. Oke, sekarang yang ketujuh, inspeksi K3 konstruksi. Baik, inspeksi. Inspeksi adalah pemeriksaan ya. Jadi pemeriksaan untuk menyangkut peralatan teknis, metode kerja, lingkungan kerja. Ya, jadi hal-hal itu yang nanti diperiksa. Jadi kalau audit juga sama pemeriksaan. Cuman kalau audit itu pemeriksaan ke persyaratannya ya. Persyaratan standar yang diikuti oleh organisasi. Tapi kalau inspeksi, ini lebih memeriksa peralatan-peralatan teknis ya, kemudian lingkungan kerjanya, metode kerja, dan juga persyaratan lainnya, seperti umpamanya persyaratan K3, aturan-aturan K3. Tapi kalau kita katakan inspeksi khusus, nah itu berarti inspeksi teknis untuk peralatan-peralatan di tempat kerja. Ya, seperti genset, itu ada inspeksi khususnya, lalu alat berat, kemudian boiler ya. Tapi kalau inspeksi K3, ini semuanya bisa masuk ya, metode kerjanya, kemudian peralatan kerja, bahan kerja, lingkungan kerja, ini semuanya bisa masuk, termasuk pekerjanya ya, untuk melihat perilaku dan kondisi tidak aman, apakah mereka melakukan tindakan-tindakan tidak aman dan membiarkan kondisi-kondisi tidak aman di tempat kerjanya. Nah, inspeksi ini berarti terkait dengan aturan-aturan keselamatan dan kesehatan kerja untuk konstruksi ya, atau proyek konstruksi. Di sini terdiri dari dua saja ya, dua elemen kompetensi. Yang pertama, mengidentifikasi prosedur inspeksi K3 konstruksi. Yang kedua, melaksanakan inspeksi K3 konstruksi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Jadi, ini hanya melihat ya, prosedur inspeksi K3 konstruksi. Prosedurnya di sini fokusnya. Kemudian, selanjutnya, pelaksanaannya. Jadi, kalau belum ada prosedur untuk inspeksi, nah itu segera dibuat. Jadi nanti acuan dalam melakukan pemeriksaan ya mengenai keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi adalah prosedurnya. Nah, elemen kompetensi yang pertama ini terdiri dari 3 kriteria unjuk kerja. Yang pertama, prosedur inspeksi K3 konstruksi diinventarisasi. Yang kedua, sarana dan prasarana inspeksi K3 konstruksi disiapkan. Yang ketiga, jadwal rencana kegiatan inspeksi K3 konstruksi disusun. Jadi, diinventarisasi prosedurnya. Inventarisir. Ya, kalau kita bicara atau mendengarkan kata inventarisir, ya, itu berarti kita catat dan daftarkan ya, inventaris. Ya. Nah, di sini kita lihat apakah perusahaan sudah memiliki prosedur inspeksi K3.
Nah, kalau belum, berarti perusahaan harus memiliki prosedur inspeksi K3, dan ini harus segera dibikin. Jadi prosedur itu ya mengatur bagaimana K3 itu akan dilakukan, ya. Mulai dari persiapannya seperti apa, dan kemudian saat pelaksanaannya seperti apa yang perlu disiapkan, apa yang perlu dilakukan. Lalu kalau ada temuan, bagaimana tindak lanjutnya, ya, langkah-langkahnya seperti apa, dan kemudian terakhir prosedur untuk pelaporannya. Ya, ini semua nanti akan disebutkan dan dijelaskan dalam prosedur inspeksi K3. Sehingga setiap pekerja konstruksi nanti acuannya adalah prosedur inspeksi K3. Lalu siapa yang akan melakukan inspeksi K3 di proyek konstruksi? Nah, inspeksi ini tentu akan dilakukan, ya, para mandor pasti setiap hari akan melakukan inspeksi, ya. Dia juga akan melihat pekerjaan berjalan lancar, ya, mutu pekerjaan, plus juga dia mengawasi dan monitoring mengenai keselamatan dan kesehatan kerjanya. Selain itu, safety officer, ya, jadi orang K3 yang ada di situ, nah mereka ini yang tiap hari nanti akan melakukan monitoring dan pengawasan untuk K3. Lalu sembari monitoring dan pengawasan, mereka akan memeriksa, ya, terkait barang-barang, peralatan, ya, bahan baku, bahan kerja, apakah semuanya memenuhi unsur keselamatan, ya, dan juga kesehatan bagi tenaga kerja. Dan setelah itu mereka akan memeriksa apakah ada tindakan kondisi tidak aman yang dilakukan para pekerja. Lalu kalau ditemukan adanya kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya fatality, maka safety officer ini berhak untuk menghentikan pekerjaan. Jadi dia akan berkoordinasi dengan mandor atau supervisor lapangan, ya, di area konstruksi untuk sementara pekerjaan dihentikan sampai sumber bahaya yang dicurigai itu bisa dikendalikan. Ya, jadi itu yang melakukan inspeksi, ya. Tapi tergantung perusahaan juga. Kalau memang project manager juga harus inspeksi, ya nanti ditentukan saja dalam prosedur inspeksi K3, ya. Sehingga para manajemen juga ikut inspeksi. Jadi supaya jangan mengawasi dari belakang meja aja gitu. Oke, jadi prosedur disiapkan, dibuat, ya. Diinventarisasi ini maksudnya kalau sudah ada dicatat dan didaftarkan. Kalau belum ada, ya berarti memang harus dibuat. Kemudian yang kedua, sarana dan prasarana inspeksi K3 konstruksi disiapkan. Jadi sarana itu alat bantu, ya. Alat bantu. Prasarana juga alat bantu, ya. Tapi kalau prasarana ini alat bantu yang fix mungkin, ya, tidak bergerak. Kalau sarana ini yang bergerak, ya. Contohnya mungkin sarana transportasi, nah itu bergerak, ya. Jadi kalau prasarana ini alat bantu yang fix, jadi tetap di satu tempat. Nah, sarana dan prasarana inspeksi K3 konstruksi mungkin memerlukan alat-alat ukur dan mungkin APD yang sesuai, ya, dengan yang akan didatanginya. Lalu hal-hal dokumen-dokumen teknis mungkin, ya, terkait peralatan yang akan diinspeksi. Jadi nanti peralatan-peralatan itu mungkin akan dibandingkan, ya, kondisi saat diinspeksi dengan manual standar yang ada di dokumen manual dari peralatan tersebut. Ya, berarti jika ada perbedaan, ada yang salah nih dalam mengoperasikan peralatan tersebut. Nah, ini disiapkan semua, ya. Berarti yang menyiapkan adalah orang-orang K3. Kemudian disusun jadwal rencana. Jadwal rencana kegiatan inspeksi K3.
Ini kapan akan dilakukan inspeksi. Kalau inspeksinya reguler atau sudah terjadwal ya secara rutin, maka mungkin tinggal jadwal umpamanya setiap hari Senin atau setiap hari Rabu. Nah, mungkin untuk inspeksi reguler ya seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Jadi kadang-kadang ada inspeksi yang khusus. Nah, inspeksi khusus ini nanti ditentukan apa fokusnya yang akan dilakukan. Apakah peralatan-peralatan teknis ya, nanti akan ditentukan untuk inspeksi khusus. Karena inspeksi khusus berarti tidak rutin ya. Mungkin bisa saja dilakukan mendadak atau bisa saja dilakukan sebulan sekali ya. Jadi nanti ada inspeksi reguler dan ada inspeksi khusus. Nah, ini mengidentifikasi prosedur inspeksi K3. Jadi kalau sudah ada, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan inspeksi K3 konstruksi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Jadi acuannya nanti benar-benar prosedur ya. Mulai daripada perencanaan inspeksinya ya, kemudian orang yang akan melakukan inspeksi, prosedurnya seperti apa, apakah harus diberikan pelatihan dulu ya, dan kemudian apa saja yang akan dibawa oleh orang yang melakukan inspeksi ya, mungkin alat tulis dan selain alat tulis apa saja, kemudian skill dan pengetahuan apa yang perlu dimiliki oleh para inspektor ini. Nah, ini nanti yang mungkin akan ditentukan dalam prosedur inspeksi K3. Ya, jadi kalau sudah ada prosedur ini, tinggal dilaksanakan dan pelaksanaannya mengacu kepada prosedur yang sudah ditetapkan. Jadi prosedur ini ditetapkan oleh manajemen. Nah, elemen kompetensi yang kedua ini ada 3 kriteria unjuk kerja. Yang pertama, inspeksi K3 konstruksi dilaksanakan. Yang kedua, temuan-temuan penyimpangan dicatat untuk didokumentasikan. Kemudian yang ketiga, laporan kegiatan inspeksi K3 konstruksi dibuat. Jadi dilaksanakan ya. Nah, saat pelaksanaannya ini, jadi umpamanya sudah tentukan siapa yang akan melakukan inspeksi pada hari apa ya dan jam berapa, dan kemudian dilaksanakan. Jadi apakah 2 orang atau lebih dari 2 orang ya. Jadi inspeksi ini berbeda dengan audit ya. Kalau audit ini memang harus dikasih tahu dulu di tempat yang akan dilakukan audit ya, supaya auditi atau orang yang akan diaudit itu mereka menyiapkan semua dokumen. Tapi kalau inspeksi nggak perlu ya. Inspeksi justru kadang-kadang menangkap basah gitu ya. Itu yang disebut inspeksi mendadak. Jadi benar-benar menangkap basah artinya langsung mendapatkan bukti di lapangan ya, bahwa ada sesuatu yang dilakukan tidak sesuai prosedur ya, atau tidak sesuai aturan. Nah, jadi setelah dilaksanakan nanti ada temuan-temuan mungkin. Nah, temuan-temuan penyimpangan atau temuan-temuan negatif ini dicatat ya, didokumentasikan ya. Mungkin dibuat dalam form inspeksi. Nah, nanti form inspeksi juga dibuat ya. Apakah nanti isinya tempat yang akan diinspeksi, ya, areanya area mana, kemudian siapa yang melakukan inspeksi, ketua tim siapa, anggotanya siapa, kapan dilakukan inspeksi ya, waktunya, semuanya ditentukan. Lalu mungkin di bawahnya lagi peralatan-peralatan yang digunakan ya, dan APD yang digunakan. Baru di bawahnya nanti ada catatan nomor, temuan hasil inspeksi, kemudian tindak lanjutnya, PIC tindak lanjut, dan keterangan. Ya, mungkin itu kira-kira formnya. Ya, nanti tergantung ya, dibuat oleh internal perusahaan seperti apa nanti bentuk daripada formnya. Nah, jadi dicatat nanti ya saat inspeksi temuan-temuannya. Jadi untuk lebih memudahkan sebenarnya, inspeksi itu dilakukan dengan checklist ya. Jadi checklist itu sudah menuntut kita untuk apa-apa saja yang akan kita periksa. Dan checklist ini tentu akan berbeda apabila kita melakukan inspeksi di workshop atau di
kantin umpamanya, karena di situ peralatan-peralatan dan juga bahan-bahan baku, bahan kerjanya itu berbeda. Ya. Jadi akan berbeda juga checklistnya. Jadi nanti sebelum inspeksi siapkan checklist ya sesuai dengan tempat yang akan kita lakukan inspeksi. Nah, jadi dengan checklist itu kita akan mudah ya ada tuntunan atau guidance-nya untuk apa saja yang akan kita periksa. Ya, nanti temuan-temuannya dicatat dan kemudian laporan kegiatan inspeksi dibuat. Dan kemudian dilaporkan kepada pihak-pihak terkait dan sebagian diarsip. Oke, ini inspeksi K3 konstruksi ya. Kemudian unit kompetensi yang ke-8, mengontrol tindakan dan kondisi tidak aman. Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengontrol tindakan dan kondisi tidak aman. Oke, tindakan dan kondisi tidak aman. Nah, ini merupakan hal yang disebut oleh S.W. Henry ya, penemu teori domino dan teori piramida serta teori gunung es, bahwa tindakan dan kondisi tidak aman inilah yang menyebabkan terjadinya satu fatality ya, meninggal dunia atau cacat tetap. Dan tindakan dan kondisi tidak aman inilah yang merupakan penyebab langsung daripada kecelakaan ya, itu dalam teori domino. Jadi semua perusahaan berdasarkan teori dari S.W. Henry, teori piramida dan teori domino ini benar-benar berusaha mengendalikan dan meniadakan tindakan dan kondisi tidak aman di tempat kerja. Dan kalau tindakan dan kondisi tidak aman hilang, maka pastinya angka kecelakaan kerja benar-benar diturunkan dan bahkan bisa sampai menjadi 0. Karena menurut penelitian dari S.W. Henry, 90% kecelakaan kerja itu terjadi karena tindakan-tindakan tidak aman dan kondisi-kondisi tidak aman. Dan menurut penelitian perusahaan DuPont, ini lebih ekstrim lagi, 96% ya, kecelakaan kerja menurut penelitian mereka itu terjadi karena tindakan dan kondisi tidak aman. Jadi kalau ini berhasil dikendalikan dan bahkan kalau ditiadakan, maka otomatis angka kecelakaan kerja mungkin akan menyusut dan bahkan bisa menjadi 0. Oke, tindakan tidak aman apa saja yang mungkin terjadi dalam proyek konstruksi? Biasanya tindakan tidak aman itu yang paling umum terjadi adalah tidak memakai APD, ya, alat pelindung diri, atau memakai APD dengan kurang tepat, ya, atau memakai APD yang rusak, dan kemudian lalai memperingatkan temannya untuk menggunakan APD. Lalu tindakan-tindakan tidak aman lainnya adalah mungkin shortcut ya, atau tidak menuruti prosedur kerja yang ada, atau tidak tahu mengenai SOP-nya, atau melaksanakan pekerjaan dengan SOP namun tidak dengan tepat. Nah, ini contoh tindakan-tindakan tidak aman. Kondisi tidak aman mungkin membiarkan tempat kerja berantakan ya, semrawut, kotor ya, bahan-bahan oli berceceran ya, sehingga bisa menimbulkan orang terpleset dan lain sebagainya. Itu semua termasuk kondisi-kondisi tidak aman. Lalu kondisi tidak aman lainnya adalah scaffolding ya,
udah tahu ada yang agak bengkok, tetap aja masih digunakan. Nah, itu kondisi tidak aman. Ya, berharap tidak terjadi apa-apa. Jadi ini hal yang memang sangat bahaya. Dan banyak lagi lain-lainnya ya. Nanti mungkin bisa diinventarisir ya, didata, dicatat satu persatu. Semua tindakan-tindakan dan kondisi tidak aman yang mungkin ada dalam proyek konstruksi. Nah, elemen unit kompetensi yang ke-8 ini terdiri dari 3 elemen kompetensi. Yang pertama, mengidentifikasi jenis kegiatan di tempat kerja konstruksi. Yang kedua, menyusun rencana tindakan pengendalian. Yang ketiga, melakukan pengendalian tindakan dan kondisi tidak aman. Oke, yang pertama, mengidentifikasi jenis kegiatan di tempat kerja konstruksi. Jadi langkah pertama adalah kita lihat dulu aktivitas kerja apa saja yang ada di tempat proyek konstruksi kita. Ini ada 3 kriteria unjuk kerja. Yang pertama, jenis kegiatan di tempat kerja konstruksi diinventarisasi ya. Dicatat di data ya, apa saja kegiatan yang ada di tempat kerja konstruksi tersebut. Kemudian, tindakan dan kondisi tidak aman diidentifikasi. Setelah kita tahu semua kegiatannya, maka dari kegiatan-kegiatan itu bisa diidentifikasi apa saja sih kira-kira tindakan dan kondisi tidak aman ya, yang mungkin dilakukan. Lalu yang ketiga, daftar kegiatan, tindakan dan kondisi tidak aman dibuat. Jadi lalu dibikin satu matriks ya, matriks semacam matriks resiko atau daftar lah ya, daftar kegiatan yang berisi tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman dari masing-masing kegiatan. Nah ini ya, jadi identifikasi jenis kegiatan, lalu kemudian setiap kegiatan tersebut diidentifikasilah tindakan dan kondisi tidak amannya. Lalu yang kedua, menyusun rencana tindakan pengendalian. Jadi setelah kita ketahui tindakan dan kondisi tidak aman, yang notabene itu merupakan ancaman bahaya ya. Jadi setelah kita tahu bahayanya, maka bagaimana tindakan pengendalian kita agar bahaya tersebut tidak sampai menimbulkan risiko kecelakaan. Menyusun rencana tindakan pengendalian. Di sini ada 2 kriteria unjuk kerja. Rencana pengendalian tindakan dan kondisi tidak aman dibuat. Jadi nanti dari masing-masing kegiatan ya, kita identifikasi tindakan tidak aman dan kondisi tidak amannya apa saja. Lalu kemudian kita susun rencana pengendaliannya. Jadi kalau dalam satu tabel ya, di sini ada nomor, kemudian tindakan tidak aman ya. Ini nomor kegiatan. Nah, dari kegiatan itu kolom berikutnya adalah tindakan tidak aman ya. Jadi diidentifikasi apa saja tindakan tidak aman. Sebelahnya kolom kondisi tidak aman. Baru sebelahnya lagi pengendalian. Nah, jadi di sini kita bisa identifikasi pengendalian apa dari tindakan dan kondisi tidak aman yang sudah kita susun daftarnya berdasarkan setiap aktivitas yang ada di area kerja konstruksi. Yang kedua, sarana dan prasarana pengendalian tindakan dan kondisi tidak aman disiapkan. Jadi alat bantu apa ya, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, ya, untuk membantu pengendalian tindakan dan kondisi tidak aman yang ada. Ya, makanya dibuat lagi dalam kolom sebelah sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Jadi nanti matriksnya akan lengkap ya. Matriks tindakan pengendalian, matriks tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman serta tindakan pengendaliannya.
Lalu elemen kompetensi yang ketiga, melakukan pengendalian tindakan dan kondisi tidak aman. Jadi kalau di sini baru rencana, di sini actionnya ya, elemen kompetensi yang ketiga. Nah, elemen kompetensi yang ketiga ini ada 3 kriteria unjuk kerja. Yang pertama, tindakan dan kondisi tidak aman disosialisasikan. Jadi setelah kita tahu tindakan dan kondisi tidak aman apa saja yang ada dalam setiap aktivitas kegiatan di area kerja konstruksi, ini disosialisasikan. Gunanya adalah semua pekerja itu menjadi waspada ya, menjadi peduli, waspada, aware ya. Jadi mereka tahu oh ini kira-kira tindakan tidak aman yang mungkin terjadi, dan kemudian nanti mereka juga akan disadarkan bagaimana cara pengendaliannya. Ya, ini di kriteria unjuk kerja yang kedua, pengendalian tindakan dan kondisi tidak aman dikontrol. Jadi setelah disosialisasikan, maka semua pekerja diajak juga untuk melakukan pengendaliannya ya, akan tindakan dan kondisi tidak aman tersebut. Jadi maksudnya mereka tidak akan lakukan lagi, ataupun kalau terjadi nanti akan apa sanksinya yang akan mereka terima gitu. Jadi mereka sudah tahu. Kemudian kriteria unjuk kerja yang ketiga, langkah-langkah pengendalian tindakan dan kondisi tidak aman didokumentasikan. Jadi nanti semua ini dibuat dalam satu dokumen ya, untuk disimpan dan kemudian sebagian mungkin dilaporkan ya, kepada manajemen. Oke, ini elemen unit kompetensi yang ke-8, mengontrol tindakan dan kondisi tidak aman. Lalu unit kompetensi yang ke-9, melaporkan setiap kecelakaan kerja. Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaporkan setiap kecelakaan kerja. Jadi nanti setelah pengendalian ya, supaya tidak terjadi kecelakaan kerja, mungkin saja tetap ada ya beberapa kecelakaan kerja yang terjadi. Nah, bagaimana tindakan kita kalau terjadi kecelakaan kerja? Inilah yang harus bisa diantisipasi oleh ahli muda K3 konstruksi ya, atau mereka bekerja sebagai K3 orang K3 di area proyek konstruksi. Nah, mereka harus mampu ya mengumpulkan data-data dulu. Jadi apa yang mau dilaporkan kalau data-datanya nggak ada ya, data dan informasi. Nah, pengumpulan data dan informasi inilah yang disebut investigasi. Jadi mereka melakukan investigasi terlebih dahulu, ya. Datang ke tempat kecelakaan kerja itu terjadi ya, atau TKP atau TKK ya, tempat kecelakaan kerja. Lalu disitulah dikumpulkan semua data ya, mulai dari korban ya, peralatan yang dipakainya, dan area kerja tempat terjadinya insiden. Lalu ada saksi-saksi, mungkin saksi-saksi ini juga diwawancara untuk mendapatkan kesaksiannya ya. Karena kesaksian ini akan menjadi data ya yang penting untuk dianalisa. Nah, setelah semua data-data didapat, barulah data-data tersebut dianalisa. Kemudian hasil dari analisa itu akan ketahuan penyebab dasar, penyebab langsung, dan penyebab faktor manajemen mungkin. Nah, dari situ akan dibuat rekomendasi-rekomendasi ya untuk tindakan lanjut agar kecelakaan serupa tidak terjadi lagi. Ya, lalu laporan lengkap itu diserahkan kepada manajemen sehingga manajemen nanti akan menentukan tindakan apa yang akan diambil terhadap kecelakaan kerja. Nah, unit kompetensi ke-9 ini terdiri dari
dua juga elemen kompetensi. Yang pertama, menindaklanjuti laporan awal tentang kecelakaan kerja. Yang kedua, menyusun laporan kecelakaan kerja. Jadi setelah adanya laporan bahwa ada kecelakaan kerja, maka ahli muda K3 konstruksi akan menindaklanjuti. Ya. Menindaklanjutinya bagaimana caranya? Langsung datang ke TKP. Ya. Kemudian tempat kejadian kecelakaan kerja diisolasi. Lalu membuat catatan kronologis kejadian kecelakaan kerja. Ya. Nah, kronologis ini baru ketahuan setelah kita mengumpulkan semua data-data. Ya, semua data-data, semua kesaksian dari para saksi, hingga akhirnya kita bisa menyusun suatu urutan kejadiannya atau kronologis ya. Kemudian kejadian kecelakaan kerja didokumentasikan. Jadi nanti didokumentasikan dibuat dalam suatu bentuk laporan. Ya, jadi datang langsung ke tempat kecelakaan kerja, kumpulkan data-data ya, kumpulkan saksian-saksian, sehingga dengan data-data dan saksian itu dan semua informasi yang ada terkait kecelakaan bisa dibuat satu urut-urutan kejadian atau kronologis. Nah, setelah kronologis ini berhasil dibuat, tentu juga bisa didapatkan data-data penyebab langsung, penyebab dasar, dan penyebab faktor manajemen. Lalu di situ nanti dibuat rekomendasi lah untuk perbaikan. Semuanya itu lalu didokumentasikan atau dicatat dalam satu dokumen ya untuk dilaporkan. Dan elemen kompetensi kedua menyusun laporan kecelakaan kerja ya. Jadi setelah semua data selesai, susunlah laporan untuk kecelakaan kerja. Elemen kompetensi yang kedua ini ada 4 kriteria unjuk kerja. Yang pertama, formulir laporan kecelakaan disiapkan sesuai prosedur. Jadi nanti format laporannya sesuai prosedur yang ada di internal perusahaan. Nah, untuk laporan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi juga itu perlu dilakukan. Nanti format laporan sudah ada ya, kalau di Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Kemudian kronologis kejadian dicatat ke dalam formulir laporan kecelakaan. Jadi kronologis ya, urut-urutan kejadian itu dicatat ya dalam form laporan kecelakaan. Lalu laporan kecelakaan kerja dibuat untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Dan kemudian dibuatlah laporan ini. Pihak-pihak terkait ini ya mungkin departemen yang karyawannya mengalami kecelakaan, plus departemen safety mungkin, dan kemudian kepada departemen lainnya memang memiliki hubungan terkait kecelakaan tersebut. Seperti misalnya workshop ya, atau departemen maintenance ya, yang notabene ada terkait dengan alat ya, yang barusan di-maintain. Dan kemudian laporan kecelakaan kerja didokumentasikan ya, dibuat dalam satu bentuk dokumen ya, untuk kemudian diarsip. Ya ini, jadi nanti untuk laporan kecelakaan kerja ini, maka biasanya para supervisor ya atau pengawas yang investigasi dan kemudian membuat laporan kecelakaan kerja. Nah, para pengawas yang akan menginvestigasi dan kemudian melaporkan, ini wajib diberikan pelatihan ya, sehingga mereka sudah tahu apa yang akan mereka lakukan ya untuk mengumpulkan data-data tersebut. Oke, unit kompetensi yang terakhir, unit kompetensi yang ke-10, mengukur pencapaian pelaksanaan rencana K3 konstruksi. Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengukur pencapaian pelaksanaan rencana K3 konstruksi. Jadi setelah dibuat rencana untuk keselamatan dan kesehatan kerja di area kerja di proyek konstruksi, maka nanti akan ada evaluasi untuk mengukur ya progresnya atau pencapaiannya dalam hal performa K3. Nah, unit kompetensi ini ada 2. Yang pertama, menyiapkan perangkat kerja pengukuran
kinerja rencana K3 konstruksi. Kemudian yang kedua, melakukan pengukuran kinerja rencana K3 konstruksi. Yang pertama, menyiapkan perangkat kerja pengukuran kinerja rencana K3 konstruksi. Jadi apa saja perangkat kerja pengukuran? Nah, untuk mengukur, mungkin mengukur kinerja ya, rencana K3 konstruksi. Jadi ini perlu dibuat daftar simak di sini ya, daftar simak pengukuran kinerja rencana K3 konstruksi. Jadi apa-apa saja yang perlu mungkin diukur ya, kemudian dinilai gitu ya. Paling gampangnya adalah mungkin bagaimana medical check up ya. Apakah medical check up-nya sudah dilaksanakan kepada semua pekerja? Kalau belum, berapa persen gitu yang belum medical check up? Yang kedua mungkin pembagian APD. Ya. Apakah semua pekerja sudah dibagikan APD secara gratis? Nah, kalau belum ya mungkin berapa persen yang belum dibagikan. Kalaupun sudah dibagikan, nanti ada pembagian berkala ya. Mungkin ada APD-APD yang setiap setengah tahun sekali harus diganti, ya diberikan yang baru lagi, atau ada yang setiap 3 bulan, dan ada yang mungkin setiap hari ya. Seperti contohnya kalau masker, kemudian sarung tangan katun ya, itu mungkin bisa seminggu sekali lah ya diganti. Atau ya ada tempat yang mungkin itu menjadi fast moving APD ya, tiap hari mungkin diberikan karena harganya juga nggak terlalu mahal. Lalu yang perlu dinilai lainnya adalah apakah target untuk identifikasi tindakan tidak aman dan kondisi aman sudah dilakukan ya secara rutin dan hasilnya memang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang lainnya adalah mengenai inspeksi ya. Berapa rencana inspeksi akan dilakukan per bulan dan kemudian berapa realisasinya. Lalu yang lainnya adalah pelatihan ya. Jadi target pelatihan rencana apa-apa saja jenis pelatihan akan diberikan ya kepada pelatihan A kepada berapa orang, lalu pelatihan B kepada berapa orang, mungkin seluruh pekerja ya. Contoh pelatihan yang harus diberikan kepada seluruh pekerja adalah basic firefighting ya, atau dasar-dasar pengendalian kebakaran, dan basic first aid ya, dasar-dasar pertolongan pertama. Nah, ini 2 training yang wajib diberikan pada seluruh pekerja. Nah, apakah semua ini sudah terrealisasi? Kalau belum, berapa persen yang sudah terrealisasi dan berapa persen yang belum terrealisasi? Nah, ini semua nanti ya merupakan daftar simak untuk pengukuran kinerja. Kemudian perangkat pengukuran kinerja K3 konstruksi digunakan. Ya, nanti diukur berapa persen persentase pencapaiannya, termasuk nanti safety meeting, ya safety talk, targetnya berapa kali seminggu dan realisasinya berapa. Sehingga akan kelihatan ya performa K3-nya berapa. Jadi dari minggu per minggu diperhatikan, bulan per bulan. Ini ada peningkatan kinerja performa kinerja K3-nya nggak? Kalau nggak ada peningkatan ya, itu mungkin akan dipertanyakan ya kepada ahli muda K3 konstruksi yang akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian elemen kompetensi yang kedua, melakukan pengukuran kinerja rencana K3 konstruksi. Ya. Di sini setelah menyiapkan perangkat apa yang akan diukur, daftar simak ya, perangkat pengukuran kinerjanya, di sini dilakukan atau di pelaksanaannya. Di sini ada 3 kriteria unjuk kerja. Sarana dan prasarana penilaian pelaksanaan rencana K3 disiapkan.
Jadi alat bantu bergerak dan tidak bergerak ya, siapkan alat ukur dan sebagainya ya. Kemudian pelaksanaan rencana K3 dinilai. Semuanya dinilainya. Ya, jadi ini mirip-mirip seperti audit lah jadinya. Kemudian laporan hasil penilaian dibuat. Jadi nanti mungkin ada yang diukur ya, berapa tingkat kebisingan ya, itu sebagai tambahan. Ada sound level meternya, kemudian pengukuran suhu di area kerja, ya. Lalu pengukuran lainnya ya, sesuai yang di daftar simak yang berhubungan dengan K3 konstruksi. Lalu pengukuran berapa kali dilakukan safety talk ya, safety meeting, apakah mencapai target atau enggak, inspeksi K3 ya, yang reguler apakah mencapai target atau enggak, pelatihan K3, identifikasi tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman ya. Lalu tindak-tindak lanjutnya ya, juga tindak lanjut inspeksi apakah sudah dilaksanakan atau tidak. Nah, ini semua nanti dinilai ya dalam pelaksanaannya. Kemudian nanti laporan hasil penilaian dibuat. Ya, berapa sih performanya? Nanti next-nya akan dibandingkan dengan pengukuran berikutnya ya, sehingga akan terlihat grafiknya apakah naik, apakah turun dan sebagainya. Nah, ini mengukur performa ya, performa atau kinerja dari K3 konstruksi. Ya, di sini merupakan tanggung jawab dari Bapak-Bapak sekalian sebagai ahli muda K3 konstruksi agar performanya itu kalau bisa baik ya, memenuhi target sasaran, grafiknya selalu meningkat dan sebagainya, serta angka kecelakaan kerja nggak ada atau diminimalisir. Oke, baik. Ini semua materi yang berdasarkan SKKNI ya untuk ahli muda K3 konstruksi. Ini merupakan bahan nanti yang akan diujikan. Jadi untuk 10 unit kompetensi ini, Pak Sabri dan Pak Nasrullah ya harus dipelajari lagi dan dipahami lagi. Oke, 4 unit kompetensi sudah kita bahas hari ini. Ya, silakan kalau ada yang mungkin ingin ditanyakan. Ya, silakan. Inspeksi K3 ya. Pelatihan K3, identifikasi tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman, lalu menilai kinerja K3 konstruksi. Ada yang ingin tanyakan? Ya, dipahami, Pak. Ya. Beda-beda, bentar. Oke, silakan Pak kalau ada pertanyaan. Dipahami, Pak. Paham ya? Ya, insya Allah. Jadi kalau sempat mungkin saya akan bikin contoh-contoh pertanyaan. Ya. Kalau enggak ya Bapak mungkin dipelajari lagi materinya. Nanti besok kalau ada pertanyaan kita bahas lagi ya.
Jadi hari ini udah selesai. Kalaupun besok masih mau bertanya silakan. Yang penting mungkin Jumat siap-siap aja untuk uji kompetensinya. Oke, setelah beres. Jadi besok pelatihan pra pelatihan uji kompetensi. Ya, mungkin kita coba pra uji kompetensi aja. Kalau Jumat kan sudah uji kompetensi beneran gitu. Ya, besok siap-siap kita latihan. Iya, Bang. Oke deh. Mas Sabri, nggak ada lagi? Ya dipahami Pak. Oke, siap. Kalau gitu kita ketemu lagi besok ya. Siap, siap Pak. Oke, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, Bang. Selamat sore.